Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus bergerak melemah dalam 5 hari perdagangan terakhir. Ini adalah kurs JISDOR atau rupiah nilai tengah beli dan jual di Bank Indonesia. Kemarin tutup di 16.752 per dolar, melemah drastis dari sehari sebelumnya yang masih 16.600-an. Kami beri catatan saudara, membaca rupiah ini berbeda dengan membaca grafik pada umumnya. Rupiah semakin ke atas grafiknya artinya semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia langsung merespon pelemahan rupiah yang makin berlarut dalam sepekan terakhir. Pagi ini saudara, Jumat 26 September, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio langsung memberikan pernyataan. Pernyataan pertama, Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui instrumen spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara terus-menerus melalui intervensi NDF. Pernyataan Gubernur BI Peri Warjio kedua adalah Bank Indonesia yakin bahwa seluruh upaya yang dilakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya. Bank Indonesia juga mengajak seluruh pelaku pasar untuk turut bersama-sama menjaga iklim pasar keuangan yang kondusif sehingga stabilitas nilai tukar rupiah dapat tercapai dengan baik. Sebelumnya saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bakal menarik dolar milik masyarakat Indonesia yang tersimpan di luar negeri agar kembali ke dalam negeri. Akan ada insentif yang diberikan. Nah, menarik uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Ini betul-betul market base. Kalau saya kan orang market. Jadi ya pasti market base, bukan memaksa orang itu, tapi akan memberikan. Ini masih belum matang ya, boleh ngomong ya? Saya nggak tahu. Dikit aja mungkin pendiskil Pak. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan. Dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Sebelumnya saudara, 23 September APBN racikan Menkyu Purbaya sah di sidang paripurna. Salah satu yang menonjol adalah defisit APBN yang lebih lebar dari racikan Sri Mulyani, yaitu dari 2,48% menjadi 2,68%. Kompas TV memperbarui data rupiah offshore atau pasar luar negeri saudara sampai pukul 7.47 waktu Indonesia Barat. Rupiah offshore di Bloomberg tembus 16.828. Kami ulangi saudara, rupiah di pasar offshore sudah tembus 16.828 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia pagi ini juga langsung memberikan statement. Ada apa sebetulnya dengan rupiah yang tidak bertenaga? Kompas Bisnis akan tanya ke Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi Prof. Telisa. Selamat pagi Mbak Okta dan pemirsa Kompas TV. Prof. Telisa, ini pagi hari ini Bank Indonesia memberikan pernyataan merespon rupiah yang melemah. Sudah tepatkah respon Bank Indonesia ini atau justru menunjukkan situasi kepanikan? Oh tidak ya, tentu kita harus menjangkar ekspektasi pasar ya, karena yang namanya nilai tukar rupiah itu kan pasti sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan persepsi pelaku pasar. Jadi justru harus ada statement dong dari regulator yang menangani bidang rupiah ini ya, ya tentunya Bank Indonesia ya. Bank Indonesia harus state bahwa
akan melakukan stabilisasi. Jadi artinya bahwa ya pemerintah itu hadir ya untuk menenangkan situasi atau mengurangi volatilitas seperti itu sih. Jadi itu tentunya sudah sewajarnya dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral ya untuk memberikan reaksi agar ekspektasi pasar juga terjangkar gitu bahwa pemerintah itu hadir karena Bank Indonesia tentunya punya fungsi untuk melakukan stabilisasi rupiah seperti itu sih. Jadi Oke. itu menunjukkan bahwa memang sudah harus dilakukan ya untuk karena ini volatilitasnya lebih tinggi tiba-tiba dalam sekian hari kan tinggi. Jadi langsung kan harus ada statement seperti itu. Oke, artinya pemerintah hadir bukan menunjukkan situasi kepanikan, justru ini terutama untuk menjaga ekspektasi pasar. Prof, rupiah ini kan tadi dikatakan melemah mendekati 17.000 per dolar setelah APBN racikan Menkyu Purbaya didukung DPR dan akhirnya sah. Angkanya agresif karena semuanya naik dibandingkan dengan yang diformulasikan Sri Mulyani. Apakah ini juga jadi salah satu faktor rupiah melemah, Prof? Tentu bukan satu-satunya ya. Kalau dikatakan salah satu, ya kemungkinan ada. Karena kan memang profil postur fiskal kita tuh kan defisitnya meningkat, ya kan. Nah ini yang biasanya kan memang teorinya seperti itu. Kalau misalkan suatu negara itu defisitnya meningkat, ya ada ekspektasi Pak, sustainability fiskalnya akan berkurang sehingga itu mengurangi sovereign ratingnya dari indikator yang terkait dengan sovereign ratingnya ada sedikit pengurangan. Nah itu buat investor ya menjadi sensitif dan itu bisa menimbulkan capital outflow. Kalau terjadi capital kan rupiah akan melemah. Seperti itu. Jadi kalau defisit fiskal suatu negara itu meningkat, memang itu indikator juga buat investor ya, terutama untuk pemegang obligasi. Karena nanti bagaimana sustainability dari obligasinya itu akan ditentukan oleh profil defisit. Meskipun benar kita masih aman di bawah 3%, tapi kan ada kenaikan di sini. Oleh karena itu investor menunggu nih wait and see lah. Nah, mereka biasanya saat wait and see juga itu tadi melakukan capital outflow, ditambah bunga kita turun kan. Jadi ini bersamaan banget. Jadi memang bukan satu-satunya faktor, tapi satu defisit fiskal. Terus kedua, kalau kita lihat emang ada capital outflow di obligasi nih. Kemarin 41T ya secara akumulatif gitu. Untuk equity sudah 11T. Nah, itu kan ada capital outflow. Nah, tekanan kepada rupiah tentunya semakin tinggi gitu. Jadi ada kombinasi antara faktor eksternal dengan faktor internal. Nah, di internal tuh ya tadi kebijakan-kebijakan yang belakangan investor masih meragukan gitu. Meskipun banyak yang bagus juga kan awal-awal sentimennya positif, tapi setelah postur 2026 yang akan lebih jangka menengah itu di jangka menengahnya melihat misalkan teks kita tidak terlalu naik gitu ya. Nah, akan dibiayai oleh apa? Gap antara penerimaan pengeluaran yang membengkak, penerimaannya tidak terlalu naik. Nah, itu ada gap. Nah, gap itu dibiayai oleh apa? Tapi oleh utang lagi. Nah, itu yang dibaca oleh investor sehingga investor melihat ada sedikit indikator fiskal kita yang menurun. Nah, oleh karena itu mereka yang melakukan capital outflow ditambah bunga kita turun. Ditambah yang ketiga ada penambahan jumlah uang beredar. Jadi kalau kita lihat growth M2 kita tuh naik ke 8,3% di Agustus. Ditambah dengan kebijakan penempatan ya otomatis kan uang beredar kita bertambah. Nah, itu akan juga melemahkan rupiah. Secara teori itu sudah sesuai dengan teori-teori bahwa memang ya rupiah akan diprediksi melemah karena faktor-faktor tadi seperti itu. Oke, ini nampaknya investor juga masih melihat bagaimana nantinya berjalan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menkyu Purbaya. Nah, Prof tadi soal defisit yang dilebarkan, artinya begini, defisit ini kan defisit APBN ditargetkan naik, jadi dari 2,48 ke 2,68. Defisit ini juga kalau kita ingat ini nggak sejalan kayaknya dengan keinginan Presiden Prabowo yaitu 0% dalam 2 tahun. Apakah ini kayaknya nih market lagi bingung kemana sebenarnya arah APBN kita? Apakah market juga alergi terhadap pelebaran defisit ini? Sebetulnya pelebaran defisit yang manageable, yang kemudian itu bisa menjanjikan promising kepada narasi growth story, karena investor juga suka dengan growth story ya sebenarnya, tetapi harus balance dengan narasi sustainability-nya begitu. Jadi betul ada kebingungan tadi ya, di satu sisi ingin 0%, di satu sisi defisit melebar. Nah ini juga yang ada kebingungan konsistensi dari kebijakan. Jadi mungkin komunikasi kebijakan sinerginya itu perlu lebih ditingkatkan lagi ya gitu. Karena memang ini kan kita lagi euforia nih, lagi istilahnya kan dengan inovasi baru yang dilakukan Pak Menteri ini kan market tuh jadi exciting juga. Awalnya tuh sangat mengharapkan ada hal-hal yang membuat market itu menjadi fresh gitu. Kemudian ada, karena beliau orang market ya, menciptakan sentimen-sentimen positif yang sudah lama agak slow gitu kan. Jadi itu yang diharapkan. Nah, tapi
on the other hand ada narasi-narasi kebijakan yang kemudian itu masih pusing gitu ya, apa bukan masih narasi-narasi kebijakan yang masih belum tadi matching, maaf maksud saya belum matching. Belum matchingnya itu adalah itu tadi antara pengen 0% tapi kemudian defisit melebar. Nah, sebetulnya defisit yang melebar selama kita masih bisa manageable, tidak mempengaruhi ke sustainability fiskal. Nah, yang dikhawatirkan itu kan bunga utang kita sudah 800 T nih, nanti 2026 jatuh temponya. Nah, itu financingnya dari mana gitu loh. Terus kalau pajak tidak ditingkatkan. Nah, sedangkan kemarin ada juga narasi tidak melalui tax amnesty, tidak akan ada tax amnesty. Jadi mungkin ada kebingungan dari investor di mana mendanainya gitu. Di satu sisi pengeluaran meningkat, terus tapi tidak melakukan tax amnesty. Jadi kita apa kebijakan pajaknya apa? Jadi belum seimbang, jadi belum matching dengan di sisi penerimaannya seperti itu. Jadi bagaimana sustainability fiskal ke depan itu yang masih dipertanyakan oleh investor sekali lagi karena kalau namanya investor tuh selalu melihat probability of default ya. Probability of default itu ya ditentukan oleh sustainability fiskal salah satunya dengan narasi kita longgar di sisi kebijakan moneter. Nah, seberapa kita bisa menjaga disiplin kebijakan moneter itu juga menjadi concern gitu loh. Dengan sekarang banyaknya kebijakan yang cenderung quote unquote fiskal dominate moneter itu ya jadi menimbulkan kekhawatiran buat para investor sehingga narasi kebijakannya ini yang mungkin perlu diperbaiki karena begitu banyak ya ini sekarang kita banyak sekali istilah-istilah terus masyarakat juga jadi teredukasi sih ini ada istilah-istilah burden sharing, ada istilah moneter, ada istilah penempatan dana dan seterusnya. Jadi ini juga ya euforia positif tapi on the other hand memang harus di-manage juga dari sisi itu tadi konsistensi kebijakannya itu dan mungkin perlu ini ya perlu mengendap dulu gitu karena ini kan langsung kayak bet gitu loh ya kayak apa ya kayak serangan fajar gitu jadi banyak sekali mungkin karena antusiasme itu positif di satu hal tapi mungkin perlu ada pengendapan dulu jadi artinya bahwa kita berharap pemerintah nih lebih koordinatif lagi lebih grand design-nya jadi nggak semata-mata short term jangka menengahnya juga harus dipikirkan karena short term itu ya bisa positif dalam jangka pendek tapi nggak bertahan lama nanti kemudian orang kembali lagi ke struktural fundamentalnya ternyata nanti khawatir lagi dengan struktural fundamentalnya seperti itu Istilahnya isi kami zigo ya, Prof. Makanya tadi harus Iya. ada komunikasi yang sinergis antara Presiden dan juga Menteri Keuangan. Soal tadi harus ingat juga nih kita punya bunga utang yang nunggu gede, hampir 800 triliun. Oke, Prof. Yang menarik kan nggak cuma APBN, Menko Purbaya juga bilang ini bakalan menarik dolar warga Indonesia yang ada di luar negeri dengan kasih insentif. Keinginan Menko Purbaya ini bagus atau enggak dalam konteks rupiah? Oh iya bagus tentunya ya itu memang sebetulnya bagaimana meningkatkan devisa di Indonesia itu memang sudah jadi PR kita yang memang sedang dijalankan dengan kebijakan DHE. Sebetulnya kan sudah ada pemerintah sudah nyiapkan revisi dari PPDHE di awal di 2023 itu kan sudah direvisi di awal kepemimpinan Pak Prabowo kan memang sudah ada DHE-nya jadi 6 bulan, kemudian tadinya 30% jadi 100% kayak gitu kan. Jadi untuk bidang sumber daya alam itu sudah ada itu upaya-upaya untuk menarik devisa. Kemudian dari sisi Bank Indonesia sudah menyiapkan instrumen-instrumen falas begitu kan. Memang itu sudah kita ini kan cuma sekarang dimunculkan lagi narasi itu untuk devisa karena ya itu tadi mungkin ya mumpung Menteri Keuangannya baru gitu kan ada program-program baru di reminding kembali sebetulnya. Jadi apa nih inovasinya kalau dari Kementerian Keuangan baru ini untuk inovasi untuk menarik devisa lebih lagi gitu loh. Sudah tapi kemudian lebih lagi. Nah, beliau sendiri menyampaikan saya akan menggunakan instrumen pasar pro market gitu loh karena beliau orang market kan backgroundnya jadi setuju bahwa butuh insentif kan jadi jangan dipaksa kan DHE itu seperti gini devisa ekspor itu kan oke, Anda taruh uang dolar di kita kita parkir di kita tapi kita memberikan insentif gitu kan nah tapi harus melalui market base gitu nah kemarin kan yang diluncurkan suku bunga falas untuk BUMN, simpanan falas BUMN itu naik dari 2 sampai 4. Nah, apakah itu pro market pertanyaannya? Karena itu khusus BUMN saja gitu loh. Dan itu harus dipertimbangkan dulu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya butuh pengkajian dulu gitu. Beliau tentu sangat prominent di bidangnya tapi tetap perlu kajian dulu supaya ini benar-benar pro market. Karena ini kalau beneran pro market kan market harusnya nggak react negatif gitu loh. Nah, karena ini khusus untuk BUMN. Nah, bagaimana dengan bank swasta dan lain sebagainya? Jadi itu menurut saya tidak terlalu pro market juga gitu loh. Jadi definisi pro marketnya dalam implementasi kebijakannya harus betul-betul dirumuskan dulu. Jadi jangan langsung, maksudnya apa ya? Memang butuh cepat, tapi kan
antara kecepatan dengan ketepatan itu juga harus kita Nah, jaga begitu Prof, kan. yang tarik dolar itu kan targetnya implementasinya dalam 1 bulan, ini terlalu jedar-jedor nggak nih kira-kira? Iya, bisa dikatakan demikian. Makanya perlu pendalaman karena biasa kalau launching suatu kebijakan, pengalaman kami di kebijakan itu tentunya eh, biasanya ya butuh pengkajian dulu nih. Kita mau meluncurkan kayak waktu kebijakan DHE ya, sepengetahuan kami, waktu kebijakan DHE itu ada kajian akademiknya dulu gitu. Oh, ini kita mau kebijakan DHE ini seperti apa? Kita bicara dengan para pelaku untuk dapat masukan-masukan, bicara dengan akademisi, bicara dengan expert-expert dari dalam dan luar negeri. Kebijakan ini gimana? Kita FGD dulu. Biasanya seperti itu sih. Nah, saya nggak tahu kalau di yang sekarang kan mungkin butuh kecepatan. Tapi tadi sekali lagi kecepatan versus ketepatan itu ya harus diperhatikan ya. Sehingga reaksi pasar kan jadi seperti ini. Jadi ya mungkin perlu jadi masukan lah. Jadi kami juga pikir tentu dari sisi pemerintah kan terbuka terhadap masukan-masukan ya. Jadi masukannya ya harus dikaji lebih dalam lagi apakah kebijakan dari langsung 2 ke 4 itu adalah betul-betul pro market gitu. Kita betul mencari kebijakan pro market seperti wali amanah ya. Misalkan kita orang-orang eksportir itu kenapa naruh uangnya atau orang-orang Indonesia pengusaha kita masih banyak naruh dolar di luar negeri? Karena kan di luar negeri itu hub ya. Mereka fasilitas yang diberikan sudah sangat super banget memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para eksportir dan importir seperti LC dan sebagainya tied dengan LC. Nah, itu bagaimana network dengan negara lain. Terus kemudian juga keamanan hukum itu juga selalu menjadi pegangan karena orang mau naruh dolar di negara yang bisa dipercaya dari sisi keamanan dan kepastian hukumnya. Itu juga harus kita perbaiki. Itu wali amanatnya terpercaya atau tidak, trustinya. Nah, kita siapkan trustee yang memang Indonesia itu bisa dipercaya. Berbagai World Management Office ya, World Management Office kemarin ada edukasi-edukasi juga tentang World Management Office itu memang banyak di luar gitu. Nah, kita harusnya mampu. Dulu kan Pak Luhut juga sempat menyampaikan pengen bikin Family Office, World Management Office di Indonesia supaya orang parkir duit di sini. Nah, itu kan kita siapkan gitu loh. Jadi nggak bisa kayak langsung apa ya tadi jedar-jedor itu tadi gitu loh. Butuh apa planning. Perlu Kita udah kajian. bikin dulu nih settlementnya. BI kan waktu itu sudah bikin tuh settlement clearing Ya. waktu era Pak Jokowi itu ada launching. Nah, itu kan juga bagus settlement clearingnya gitu. Untuk itu sudah bagus, sudah ada. Jadi itu memfasilitasi agar ada kemudahan-kemudahan transaksi dari dolar ini kita siapkan infrastrukturnya. Jadi nggak bisa hanya main suku bunga, tapi suku bunga yang dipaksakan gitu ya. Jadi itu mungkin sudah benar, tapi supaya tidak mendistorsi pasar, desain suku bunganya itu seperti apa mungkin perlu dibahas juga supaya tidak mendistorsi pasar seperti itu Oke, sih. Prof, termasuk juga naikin bunga deposito falas dari 2% ke 4%, ini kira-kira bakal ngerusak pasar dan persaingan bisnis yang sehat nggak sih antara bank Himbara misalnya dengan swasta? Iya dong, karena kan itu hanya berlaku untuk BUMN saja. Terus bagaimana dengan bank swasta? Ini kan jadi crowding out, takutnya crowding out buat bank swasta jadi kesulitan likuiditas falas ya. Jadi ya makanya ini nggak pro market bener-bener sih kalau kalau hanya untuk bank BUMN seperti itu. Makanya bagaimana dengan bank swasta? Jadi makanya perlu dibicarakan terlebih dahulu lah bagaimana desain yang tepatnya perlu ngobrol selain sama Himbara ya tentu sama pelaku-pelaku dari asosiasi bank-bank swasta ini juga harus diajak bicara seperti itu. Jadi tadi apa reaksinya itu juga harus dilihat ya Ya. gitu ke pasarnya seperti Oke, itu. oke, baik Prof Teresa, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Prof Teresa, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Prof, kita lanjutkan kembali. Tadi sebelum dialog ini ada materi pengantar soal pernyataan Bank Indonesia yang menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik, di pasar sekunder, juga di pasar luar negeri. BI ini seolah all out atau habis-habisan guyur semua kanal. Segenting itukah kondisi Indonesia, Prof, di mata eksternal dan juga domestik? Ya, jadi kalau kita lihat stabilisasi rupiah yang dilakukan itu kan melalui triple intervention strategi ya kalau Bank Indonesia itu melalui pasar NDF, terus kemudian juga melalui pasar obligasinya ya dengan SBN ataupun dengan SRBI, dengan suku falas dan lain sebagainya, instrumen-instrumen yang ada. Jadi triple intervention strategi itu memang sudah terbukti efektif bisa menjaga stabilitas rupiah kita gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Bank Indonesia akan melakukan intervensi di NDF offshore, itu pernah dilakukan Pak Hahas. Waktu kita pernah tuh yang setelah Lebaran tuh setelah
April itu loh ya, kejadian April itu memang pemerintah juga melakukan itu. Kalau tidak rupiah bisa lebih jatuh lagi. Jadi memang itu common untuk dilakukan sih untuk apa intervensi di pasar NDF itu. Namun memang itu membutuhkan devisa yang besar ya. Sedangkan memang devisa kita belakangan agak tergerus. Kalau kita lihat tren data devisa kita itu trennya menurun terus ya, walaupun masih pada posisi yang aman ya, di atas 3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri menurut standar IMF. Nah, kita di atas itu tetap, cuma memang agak terus turun gitu loh. Nah, itu kan sejalan dengan menipisnya surplus perdagangan kita, kemungkinan karena harga komoditas yang memang turun gitu kan. Terus kemudian juga ya ada tekanan-tekanan capital outflow dan adanya ketidakpastian geopolitik dan tarif, menguatnya di XY beberapa periode waktu ini juga telah melemahkan. Nah, ini kan juga uh, semua faktor-faktor itu. Terus juga jangan lupa seperti ini. Ini kebetulan banget kalau saya lihat September Oktober, saya cek data Sulni ya, statistik utang luar negeri, yaitu pembayaran utang luar negeri kita, itu memang di September Oktober yang jelang akhir tahun itu biasa mengalami peningkatan juga. Artinya kebutuhan dolar untuk pembayaran utang ya, yang utang luar negeri itu apa namanya meningkat gitu. Biasa di bulan-bulan September, Oktober. Nah, mungkin ada faktor itu juga sehingga demand terhadap dolar begitu tinggi. Nah, makanya tadi Ya, intervensi bank sentral itu tetap dibutuhkan, cuman memang tidak bisa terus-menerus dan dalam jumlah yang sangat oke. besar karena itu juga beresiko karena akan Oke. mengurangi devisa kita secara signifikan Iya, seperti itu. tentu Jadi intervensi dari Bank Indonesia dibutuhkan. Prof, hitungan Anda ada di level berapa rupiah saat ini, Prof, tanpa intervensi? Mengingat cadangan devisa kalau bulan lalu juga turunnya cukup drastis dibanding bulan-bulan sebelumnya ke 150 miliar dolar. maksudnya estimasi untuk rupiahnya Ya, atau devisanya? melihat bagaimana cadangan devisa yang saat ini juga ikut menurun, begitu. Kemudian ada di level berapa kira-kira rupiah saat ini, Prof? Melihat juga bagaimana kondisi pasar merespon berbagai tadi, misalnya respon Bank Indonesia maupun juga bagaimana kebijakan dari Menko Purbaya. Ya, jadi kan sebetulnya yang sudah ada di pasar sekarang kan 16,8 ya. Nah, biasanya ada intervensi untuk mengembalikan itu misalkan ke level 16,5 gitu ya. Jadi biasanya mengurangi volatilitasnya tuh untuk kembali ke posisi sebelumnya sebelum ada guncangan-guncangan itu. Nah, kan sebelum ada guncangan bahkan waktu kita lagi bagus-bagusnya kemarin agak lama ya di level 16.200, 16.100 tuh kita agak lama tuh. Saya juga cukup apa ya, cukup senang lah ya ngelihat artinya rupiah kita nggak terlalu drop banget nih di tengah guncangan geopolitik nih kita bisa bertahan di 1600. Namun ada guncangan-guncangan ini yang terus itu dalam beberapa hari biasanya memang itu namanya ada semacam exchange rate overshooting ya akan ada overshoot tapi nanti biasanya nanti akan ada normalisasi ya setelah overshoot itu teorinya kalau misalkan nanti ada rebalancing dalam kebijakan-kebijakan. Nah, terus kemudian nanti tekanan kepada permintaan dolarnya sudah mulai mereda, tadi dari sisi fundamental kebutuhan dolarnya dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan ini kita bisa edukasi ke masyarakat juga untuk tidak melakukan capital outflow dulu nih, misalkan kayak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dolar tinggi gitu. Nah, itu mungkin bisa ini dulu diredam dulu, nah kita kurangi dulu, nah terus nanti dia akan ada ke equilibrium baru biasanya. Nah, equilibrium baru itu biasanya nanti akan diharapkan kembali ke 16,5. Biasanya pertama seperti itu ke level 16,5 dulu. Nah, nanti kalau sudah ada perbaikan-perbaikan kebijakan yang lebih signifikan lagi, terus tadi ya, mungkin kita sudah menemukan formula yang tepat untuk tadi memarkir dolar di Indonesia ya. Jadi dolar ini terus kemudian ekspor kita misalkan juga membaik. Nah, itu devisa harapannya juga bertambah di akhir tahun ada tambahan-tambahan misalkan dari remitansi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti harapannya bisa lebih kuat lagi dari 16.500 tapi 500. Oke, Prof. Artinya begini, ini kan karena ada intervensi begitu. Ini udah mau dekat lagi ke 17.000. Artinya kalau tanpa intervensi bisakah menuju ke 17.000, Prof? Karena ini udah 16.800. Oh iya, bisa-bisa aja kalau tekanannya itu semakin kuat ya di akhir tahun ya. Jadi, tapi kan karena intervensi pasti itu kan kayak 17.000 tuh kayak level psikologis ya. Ya. Itu pasti bank sentral akan menjaga agar tidak lewat dari level psikologis itu selama dengan devisa yang ada itu tidak mengganggu dari nanti kestabilan devisanya ya. Jadi selama itu masih bisa kita bayar at all cost gitu, ya itu dilakukan. Tetapi kalau misalkan nah tapi mudah-mudahan nah pasti saya yakin sih pemerintah juga akan terus untuk memantau sinergi ya, terutama di KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana di situ sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah gitu, di situ dengan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, semua ya kita harus memantau itu ya LPS dan seterusnya. Jadi itu bersama-sama biasanya sih di KSSK kalau kayak gini akan ada rapat dan kemudian bagaimana
kebijakan sinerginya untuk mengembalikan ke tingkat yang tadi ke level menjaga fundamentalnya kan bahasanya Pak Gubernur BI kan bagaimana menjaga rupiah itu pada Ada fundamentalnya gitu. fundamental. Jadi ya kalau fundamentalnya memang kita melemah ya memang melemah cuma melemahnya itu jangan sampai terlalu overshoot Ya, sekali gitu loh. Itu yang dan keluar dari level psikologis biasanya seperti oke itu. baik. Kuncinya adalah bagaimana Jangan sampai keluar komunikasi dari yang level psikologis. ya harus kuncinya tadi komunikasi yang sinergis tidak hanya dari Bank Indonesia begitu tapi juga tadi soal bagaimana kompak nih antara Menkyu juga dengan Presiden Prabowo soal target